lagi di Warna-Warna Kehidupan, dan pada episode kali ini biasanya Warna-Warna Kehidupan mengupas sebuah profesi dari seseorang terhadap profesinya yang unik. Dan kali ini saya juga akan mengantarkan Anda untuk melihat-lihat dan mewawancarai salah satu kolektor keris. Nah, ini bisa dikatakan sebagai seorang budayawan juga pengkoleksi keris. Ya, ini bisa menjadi bagaimana beliau ini memberikan separuh dari hidupnya untuk mengkoleksi benda-benda bernilai sejarah seperti keris ini. Dan saya sedang berada di Jalan Kutisari, ya, ini tepatnya di daerah Kutisari. Kita nanti akan masuk untuk ngobrol-ngobrol, untuk mewawancarai seorang kolektor keris yang nanti kita akan juga melihat-lihat koleksi-koleksi keris yang beliau punya. Ya, selamat siang nih. Selamat siang, Pak. Ya, ini dengan Pak Hidayat, ya, Pak. Hidayat saya. Ya, baik Pak. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, Pak. Wah, sekarang saya sedang bersama dengan salah seorang kolektor keris ini. Ini apa nih, Pak? Sejak kapan sih mengoleksi keris? Saya mengkoleksi keris itu udah pertamanya senang dari mulai sejak kecil, karena di rumah itu ada keris peninggalan dari Abah Yai atau Mbah Buyut saya. Dari situ saya kemudian senang, terus kemudian dalam perjalanan waktu ketika saya udah mulai punya uang sendiri istilahnya karena hasil kerja, kemudian mulai tahun 2000-an saya mulai beli-beli keris dari orang-orang yang memaharkan, istilahnya kalau di keris itu memaharkan. Kemudian juga dari teman-teman, akhirnya sampai sekarang perjalanan masih terus sampai saya lakukan. Jadi kolektor keris sudah berapa tahun, Pak Hidayat? Udah mulai tahun 2000-an, jadi kalau sampai sekarang udah sekitar 11 tahunan jalan. Sudah 11 tahun Pak Hidayat mengkoleksi keris. Ini tentunya banyak perjalanannya, gitu, Pak, ya. Dan kenapa kok keris, Pak? Kenapa bukan yang lain? Pertama, kalau saya keris itu awal keris itu simpel, bentuknya kecil, bisa dilihatin kapan saja. Beda dengan koleksi ukiran, rumah joglo ataupun sepeda yang lain karena susah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya lihat keris itu ada aspek unik, bahwa sebagai benda, keris itu juga dipahami sebagai sebuah piandel atau sebagai pusaka oleh masyarakat Jawa. Dan cerita tentang keris itu sangat melegenda. Sampai kemudian muncul ada legenda Nogosoro Sabu Inten, ada Kanjeng Kiai Sengkelat dan sebagainya. Dari situ kemudian saya melihat keris itu kok menjadi sebuah benda yang layak untuk dikoleksi. Kemudian dalam perjalanannya ternyata memang keris itu juga memuat makna-makna filosofi budaya yang sangat mendalam untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu yang lebih utamanya ke sana. Dan tepatnya di sini, di rumah Pak Hidayat ini, kita juga bisa ngeliat nih pemirsa, ini ada tulisannya Galeri Keris Ujung Galuh. Ini namanya, Pak, ya? Ya, untuk namanya Ujung Galuh. Gitu. Ini untuk mengkoleksi ini sudah apa yang sudah dilakukan nih, Pak? Apa jalan-jalannya, terus apa tempuhan-tempuhan yang sudah dicapai? Untuk koleksi keris itu saya sebenarnya tidak terlalu memburu sampai berlebihan ya. Jadi saya jalani aja, ngeplug gitu aja sehingga kita bisa menikmati. Kemudian ke teman-teman yang ada di luar kota, karena kebanyakan keris itu ada di Solo, Jogja, kemudian ada di Madura, ada di Malang, Kediri dan sebagainya. Ya, akhirnya harus jalan ke sana jika kemudian dapat informasi dari teman ada keris bagus gitu ya. Saya harus ke sana ke teman-teman untuk lihat langsung kondisi kerisnya seperti apa. Nah, ini senang sekali karena selain bisa ketemu sama teman-teman, kita punya banyak teman di luar kota, hampir seluruh kota yang ada di Jawa. Juga kita bisa mendapatkan barang yang bagus, karena barang-barang yang masih terawat turun-temurun dari keluarga kayak gitu, itu ada satu kesenangan tersendiri untuk koleksinya. Banyak yang akan dibahas nanti sama Pak Hidayat, tapi tahan dulu pemirsa, karena setelah jeda pariwara berikut ini nanti kita akan masuk ke dalam, Pak, ya. Kita akan masuk ke dalam dan nanti kita akan lihat-lihat koleksi keris dari Pak Hidayat. Jangan kemana-mana, Pak pemirsa.